Oke, sudah. Sip. Sudah ya? Sudah ya? Siap, Kak. Mulai aja, Pak. Oke. Kayaknya udah bisa mulai deh. Udah, mulai aja, Pak. Ya. Nih, ceritanya. Udah saya rekam nih. Oke, udah bisa langsung mulai. Mulai aja. Oke, Pak. Udah. Oh, saya mulai kan? Iya. Udah, mulai aja, Bu. Moderatornya, Bu. Ya, silakan, Bu. Host dulu, nanti baru moderator. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang hari ini kita akan mengadakan seminar online Bubble Menjaring yang akan menjadi presenternya di sini Ibu Genistisa Ananda dari SMK 1 Dendang dengan moderatornya Ibu Rahmatia SKM dari SMKS Bina Karya 2 Mentok. Nah, oke, langsung saja saya serahkan kepada moderator Ibu Rahmatia. Waktu kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Nah, di sini saya selaku moderator, perkenalkan dulu, nama saya Rahmatia. Saya dari SMK Bina Karya 2 Mentok. Nah, di sini kita akan mendengarkan pemaparan dari teman kita, yaitu Ibu Yunistisa Ananda SPD. Beliau ini berasal dari sekolah atau institusi SM. Kalau dari Mentok lumayan ya Bu ya, soalnya kemarin sempat jalan-jalan gitu ke Dendang, cuma nggak ketemu sama SMK-nya, sama ibunya juga nggak ketemu, padahal sempat ngopi loh di sana. Nah, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi beliau, yaitu membuat kue sarang semut dengan mudah. Bukan membuat sarang semutnya ya, tapi ada kuenya. Kalau membuat sarang semutnya itu wah repot juga. Nah, silakan kepada Ibu Yunistisa Ananda untuk memperkenalkan cara membuat kue sarang semutnya. Kami persilahkan. Ya, terima kasih, Bu Rahmatia. Dari SMK Bina Karya 2 Mentok. Oh ya, Bu. Saya dari SMK Dendang, Belitung. Bukan Bangka ya, soalnya di Bangka katanya ada juga daerah yang namanya Dendang, kalau nggak salah ya. Iya, Dendang ada. Saya dari Dendang yang Belitung Timur. Gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, pada seluruh partisipan, terima kasih yang telah menyempatkan waktu ya untuk hadir di seminar online kelompok kami. Dan juga terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya untuk memaparkan materi saya. Ini materinya sangat ringan sekali ya, membuat kue sang semut, jadi kita nggak terlalu berpikir yang berat-berat di siang hari ini. Selamat datang kepada Pak Marhaison. Jadi kue sang semut ini termasuk kue tradisional ya Bapak Ibu, tradisional Nusantara yang itu sebenarnya susah-susah gampang, karena saya juga sudah berapa kali bikin, ada gagal berapa kali juga, tapi berhasil juga pernah gitu. Kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu bagaimana sih cara membuat kue sang semut ini. Oke, berdasarkan pengalaman saya yang pernah membuat kue ini beberapa kali gitu, bahan yang digunakan, itu yang saya gunakan itu adalah 6 butir telur utuh. Kenapa disebut telur
bagus kita menggunakan butter aja atau dicampur aja 1 ons margarin atau 1 ons butter. Dan setelah itu setengah sendok baking powder dan setengah sendok soda. Jadi juga menggunakan soda ya agar dia mengembang. Terus alat yang digunakan adalah yang pertama oven karena di sini saya membuatnya panggang ya, sarang semut panggang. Terus 2 buah kuali atau pancing, terus baskom atau wadah, saringan, spatula untuk mengaduk, pengaduknya, sendok teh, timbangan, dan loyang. Selanjutnya kita ke cara membuatnya. Yang pertama, cairkan 500 gram gula atau setengah kilogram gula pasir dan air hangat ke dalam panci atau kuali. Oh ya, di sini mencairkan gulanya sedikit demi sedikit ya, air yang dimasukkan ke dalam pancinya. Karena nanti kalau seandainya langsung takutnya menyembur gitu, takutnya kena ke kita. Jadi sedikit demi sedikit gitu, sambil diaduk juga. Nah, setelah gulanya mencair, kita cairkan kembali 200 gram butter atau 2 ons butter atau margarin ke dalam panci atau kuali tadi sambil diaduk-aduk juga. Nah, setelah selesai, di tempat yang wadah Ini kayaknya gangguan sinyal. Iya, soalnya di saya juga putus-putus ya. Putus-putus Suaranya ya. juga kurang jelas. Mohon maaf untuk partisipannya ya, ada gangguan sinyal. Kita tunggu dulu. Iya. Soalnya hujan ini. suaranya. Iya. Oh, Mendengar suara saya? Iya, iya, udah. Kalau tadi putus-putus tuh. Ini, ya, Itu ini sudah. oh, sudah, sudah, oh itu sudah Bu. gimana Pak? Dilanjutkan atau gimana? Lanjutkan Bu. Tadi putus ini sudah ada Bu. Iya. Nah, selanjutnya kita campurkan 5 butir Halo, Bu Yunis. Kayaknya sinyal ya. Iya, sepertinya tempat Bu Yunistisa nggak ada kendala di cuaca. Soalnya tadi sempat dikonfirmasi tempat beliau mau turun hujan. Iya, tempat saya juga hujan Bu. Kebetulan di Mentok masih cerah. Cerah ya. Ya, Di sini udah hujan Bu. seperti moderatornya cerah. loyang pada step yang ke-7. Jadi adonan itu harus gimana Pak? Lanjut ya. Halo Pak, Lanjut, Ya, halo, dari suaranya ya. lanjut. 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 Yang ke masukkan loyang ke dalam. Nah, itu dia tadi cara membuat kue sarang semut. Sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Kalau sudah kita lakukan sebenarnya nggak terlalu sulit. Selanjutnya ya sudah. Jadi materinya itu tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yunistisa atas pemaparannya tentang cara membuat kue sarang semut dengan mudah.
Nah, untuk bahan-bahannya juga untuk di sekitar Kepulauan Bangka Belitung barang-barang dan bahan-bahannya juga masih terjangkau ya untuk kita cari, untuk kita beli. Nah, dari di sini ada partisipan yang misalnya mau bertanya, saya buka sesi pertanyaan untuk cara membuat kue sarang semut. Dari partisipan yang mau bertanya, silakan. Presensinya ya. Ya, bentar. Ini ada masuk banyak. Oh, ini banyak yang bilang suaranya putus-putus ya. Di penyak cerah. Wah, penyak sama dengan mentok, cerah gitu ya. Ini juga ada putus-putus. Oh iya, absennya Pak Gus. Ditungguin presensi Ya, Pak. kehadiran. Ya, Bu. Bentar, Bu. Soalnya agak susah nih, yang mansinya ngucap soalnya di sini. Dari teman-teman ada yang tanya untuk presensi kehadirannya. Sambil menunggu presensi kehadiran, silakan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Vela, dari Ibu Vela Yofi, yaitu pertanyaannya mau bertanya, kalau diganti pakai telur ayam kampung gimana Bu? Ini pertanyaannya langsung kita jawab ya, nggak kalau ditampung nanti duluan full. Karena di mentok cerah, kalau ditampung dia nggak full. Karena berhubungan dengan pematerinya tempatnya juga rada mendung, jadi kita langsung tanggapi pertanyaannya. Silakan untuk Bu Yunistisa, pertanyaannya tadi gimana kalau diganti dengan telur ayam kampung? Oh iya Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Ibu Veliopi, kalau pakai telur ayam kampung gimana? Sama aja Bu, kita pakainya 50 telur. Pokoknya utuh kuning sama putih dipakai semuanya. Gimana Bu? Udah. Jadi sama aja ya Bu kalau pakai telur ayam kampung, kalau pakai telur ayam negeri bisa. Ibu ada pertanyaan lagi, Bu. Ya ada pertanyaan lagi. Jadi sama aja. Saya juga biasanya pakai telur ayam kampung. Ini ada pertanyaan dari Pak. Gimana Ibu. Bu Yunistisa? Apakah bisa diganti telur ayam kampung? Bisa, bisa, bisa. Bisa, Bu, jawabannya, Bu. Saya juga bisa kok. Apa biasanya pakai telur ayam kampung dicampur gitu. Biasanya 3 telur ayam kampung, 2 telur ayam negeri biasanya. Atau pakai telur ayam kampung semuanya juga bisa. Ini pertanyaan juga Pak dari Pak Dian kayaknya. Iya. Telurnya kira-kira habis berapa modal, terus biasanya jual berapa? Nah, kalau telurnya saya menghabiskan sekitar 40 sampai 50 ribu Pak. 40 sampai 50 ribu kan saya hitung misalkan untuk terigunya saya hitung kalau seandainya 1,5 on itu berapa gitu harganya, terus sekitar jadi 40 sampai 50 ribu. Kalau untuk harganya saya nggak tahu ya karena saya belum pernah jual dan belum pernah juga beli sebenarnya. Ya Pak Ian. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Presensinya tadi Sudah, Bu, presensinya. ya Bapak Ibu silahkan diisi. Mohon maaf ya, kita tunggu sebentar konfirmasinya. Soalnya untuk Ibu Yunistisa juga masih kendala. Kalau di saya masih kendala di sinyalnya ya. Masih terputus gambar beliau aja, ini masih ngeloading. Ya.
Faktor cuaca kan, Bu? Halo, Pak Agus, Ya, Bapak. ya. Ini Ibu masih ini, Bu. Kayaknya. Ini banyak nih pertanyaan. Sepertinya pertanyaannya datang dari instruktur kita. Kalau tadi yang Ibu Feni ya, Ibu Feni tadi, Ibu Vela, maaf Bu, salah. Ibu Vela tadi pertanyaannya mungkin kemungkinan besar itu sudah terjawab sama Ibu Yunistisa. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari instruktur, yaitu seloyang kira-kira habis berapa modalnya, terus mau dijual berapa. Sepertinya ini Bapak Dian mau buka usaha modal, mau buka usaha. Ya, ya terima kasih Bu Pak. Yunistisa monitor apa bisa menangkap suara kami? Bisa Pak, bisa Bu. Bisa. Jadi kalau modalnya Itu untuk link presensi kehadiran sudah ada dikirim sama Ibu Yunistisa. Silakan diisi untuk presensi kehadirannya. Nah, Ibu Yunistisa mungkin bisa ditanggapi langsung pertanyaan dari Bapak Dian karena beliau mau buka usaha. Ditanya seloyangnya habis berapa Bu modalnya? Jadi kalau mau buat satu loyang kue itu kira-kira habis modalnya berapa? Dan apabila dijual itu kira-kira satu loyangnya berapa? Oke Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan ditanggapi. Ya Bu. Tadi ada ya salah mengirim link saya itu yang terakhir itu presensinya. Jadi gimana Bu? Udah bisa terdengar belum suara saya? Ya, saya ulangi lagi ya, sudah mendingan, sudah bisa bergabung kembali. Ini pertanyaan yang kedua dari Bapak Dian, yaitu pertanyaannya satu loyang itu kira-kira modalnya habis berapa? Terus jikalau dia untuk dijual, itu bisa dijual berapa? Ke usaha ya. Bapak Dian larinya ke usaha. Silakan ditanggapi Bu Yunistisa. Iya, betul sekali Bu. Jadi kalau kue ini tuh banyak biasanya yang jualan apalagi pada saat Idul Fitri biasanya ya banyak yang jualan kue. Nah, kalau saya hitung-hitung itu modal untuk membuat kue ini itu sekitar 40 sampai 50 ribu Bu. Seperti itu. Kalau untuk menjualnya sendiri saya belum tahu sih dan maksudnya belum pernah menjual kue ini dan juga belum pernah beli sebenarnya. Gitu. Kalau untuk modalnya segitu Bu, 40 sampai 50 lah. Tapi itu sebenarnya kalau kita beli kayak modalnya kita baking powdernya kita beli satuan. Padahal kan baking powdernya bisa dipakai buat banyak kue ya. Jadi bisa lebih sedikit sih dari nilai itu modalnya. Sudah ditanggapi sama Ibu Yunistisa, jadi kedengaran tadi di saya biarpun suaranya sedikit-sedikit terputus gitu. Satu loyangnya kurang lebih modalnya 50.000 ya Bu ya. Nah jadi untuk membuat kue sarang semut, bukan membuat sarang semutnya, membuat kue sarang semut itu modalnya hanya 50.000. Nah jadi dengan 50.000 kita sudah bisa mengkonsumsi kue sarang semut. Kalau untuk dijual, kata Bu Yunistisa, beliau kurang tahu dikarenakan beliau belum coba untuk memproduksi atau menjualnya. Kita coba aja Bu, kita jual. Kita jualnya jangan per loyang, per irisan. Ya, Biasanya dijual per irisan, jarang ya dijual per loyang. Kalau untuk kue, sepengetahuan saya sih.
karena saya hobi jajan. Saya seperti anak-anak hobi jajan. Kalau hobi buat saya kurang pandai. Nah, jadi kita lihat lagi pertanyaannya ada dari siapa lagi? Kita buka 3 pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Dian. Jadi baru 2 pertanyaan, ada lagi pertanyaan, saya buka 1 pertanyaan lagi. Jika nggak ada lagi pertanyaan, ada pertanyaan sampingan di sini. Pak Dian tanya, Ibu Yunistisanya tinggal di mana? Gitu. Mungkin Kak Dian nggak fokus dengan flyer kita. Beliau fokus dengan KCB-nya. Jadi nggak baca lagi asalnya, langsung fokus dengan gambar orang-orangnya. Kebetulan kata letaknya juga udah pas banget ya. Jadi pas saya lihat lagi, pas beliau bilang, wah seperti KCB aja sini. Iya. Langsung saya tutup, nggak belajar lagi. Ibu Yunistisa itu kalau untuk sekolahnya di Dendang ya Bu ya. Nah kurang tahu juga kalau untuk tempat tinggal bisa langsung ditanggapi sama Ibu Yunistisa sendiri. Siapa tahu saya tersesat gitu. Bisa hubungi, Bu saya di Dendang nih tersesat. Ataupun Pak Dian juga kalau mau main ke Bangka Barat ya Bu ya. Kita masih satu kabupaten nggak Bu kita Bu? Beda Bu. Beda. Beda. Timur. Saya juga tahu kalau di Bangka juga ada Dendang ternyata. Oh iya. Iya. Nah jadi Kalau saya tinggalnya di Belitungnya. oh ternyata ini Bu, ternyata kue sarang semut ini kesukaan Pak Dian gitu. Jadi makanya beliau antusias banget bertanya gitu, satu loyangnya habis berapa, pasti sudah ini Pak Dian buat kue. Boleh tuh. Buat ya Pak ya? Mau incip-incip, boleh tuh incip-incip. Enak lagi dikirim Bu. Cuma kalau dikirim takut kena ininya Pak, Kena cas. ongkirnya. Kalau kita langsung ke kuis, kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Oh iya, untuk sesi pertanyaan sudah habis, boleh kita langsung masuk ke kuis ya. Ibu ada kuis, silakan kita masuk ke kuis dari Ibu Yunistisa. Siapkan HP-nya ya, teman-teman. Semuanya saya share konten. Kamu ya, Bapak Ibu. Itu kuisnya silakan dibuka lewat Kahoot ya. Sorry, lewat kahoot.it. Itu ada pinnya, sebentar saya coba mau ikutan kuis. Kahoot. Saya belum masuk, sebentar. Pinnya 1430237. Untuk partisipan, mari kita ramaikan kuisnya. Ini kalau benar semua kuisnya mungkin dapat kue ya Bu ya. Dapat resepnya aja ya Bu ya. Kalau dapat kuenya belum dibuatin. Enaknya kayaknya kuenya deh Bu. Kuenya ya. Kue. Berarti ini nambah lagi nih, bukan presensi kehadiran, presensi dapat kue gitu. Iya. List untuk mendapatkan kue. Lumayan nih dapat kue sarang semut nih. Iya lumayan Bu. Untuk cemilan. Apalagi yang Pak Dian bilang favorit atau kesukaan beliau.
cecil kopi biasanya. Sudah Bu, 8 orang. Apa lanjut? Masih mau lanjut? Apa langsung di-start atau gimana Bu? Masih menunggu? Udah mau? Langsung start aja ya Bu. Are you ready? Oke. Nyap. Ada yang salah? Dua orang. Oke, Bu Vela. Wah, Ya, cetak jari. bahannya. Pria mempesona. Benar atau salah? Takaran tepung terigu dan tepung tapioka untuk membuat kue sarang semut adalah sama. Benar atau salah? Ah, Itu benar salah. Lanjut. Waduh, pria mempesona itu naik poinnya. Yang tidak digunakan untuk membuat kue sarang semut adalah ompor, rice cooker, atau saringan. Nah, 4 orang benar, 2 orang salah. Masih pria mempesona. Berapa butir telur ayam yang digunakan untuk membuat 3 kue sarang semut? 3 ya. Oke, 3 orang benar. Kita lihat siapa yang juara. 3 adalah Vela. Selamat kepada Ibu Vela. Pak Gusnar. Sudah bisa nih Pak Gusnar. Dan yang juara pertama adalah siapa nih? Pria mempesona. Ya, selamat kepada 3 Ya, pemenang. itu kuis dari Ibu Yunistisa. Pemenangnya tadi udah diumumkan langsung Ibu Yunistisa. Jadi pembuatan kue sarang semut itu sangat mudah dan gampang. Bahan-bahannya juga terjangkau, masih bisa kita beli. Jadi kalau mau dalam loyang yang kecil, tinggal diubah dari takarannya atau telurnya. Di tadi telurnya ada 15 ya Bu ya. Ya, Udah bikin 3. hampir satu scrap gitu. Kalau 15 hampir satu scrap. Apalagi kalau pakai telur ayam kampung ya bisa 2 kali lipat. Karena telur ayam negeri kan gede-gede, telur ayam kampung ada kecil-kecil. Jadi kemungkinan 2 kali lipat. Kalau telur ayam negeri itu makainya 2, mungkin kalau telur ayam kampung bisa 4 ya Bu ya. Nah, itulah pemaparan dari Ibu Yunistisa. Ada lagi Bu Yunistisa tambahannya? Oh, ada. Jadi kue ini kan termasuk kue Nusantara ya. Jadi kita sebagai orang Indonesia seharusnya melestarikan agar kue ini tidak hilang. Gitu. Jadi kita harus membuat kue kita sendiri. Sudah.
Jadi itulah hasil dari pemaparan Ibu Yunistisa tentang membuat kue sarang semut dengan mudah. Jika ada hilap dan salah, saya selaku moderator, saya mohon maaf. Sekian dari pemaparan Ibu Yunistisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke host, yaitu Pak Assalamualaikum. Ibu. Persilakan. Oke, terima Kopi kita kasih malam ini. Ibu Pakai kue sarang semut. Yunistisa dan Ibu Rahmatia atas presentasi dari pembuatan membuat kue sarang semut enak dan mudah. Kayaknya itu emang lebih enak disajikan dikirim ke rumah masing-masing deh. Pasti yang siang hari gitu ya. Ya, Dapat satu potong jadi aja Pak ya. jadilah kalau satu potong. Jadilah. Oke, sampai di sini maka berakhir pula seminar online kita, kelompok kita Babel Menjaring pada siang hari ini, dan kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kenapa? Masih gak